Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal PBM ya, yang biasanya dia dipakai di soal-soal UTBK gitu. Tipenya. Sekarang kita cek soalnya adalah penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah teman-teman, kalau kayak gini kan harus pastikan penggunaan tanda koma itu kalian tuh hafal buat apa aja gitu. Sekarang kita akan bahas per ini aja opsinya sambil belajar. Yang A, kita cek ya. Musim kemarau 2025 di Indonesia sedikit berbeda saat ini, koma. Karena cenderung basah daripada kering gitu. Teman-teman, penggunaan tanda baca koma yang pertama adalah untuk nih menyertai anak kalimat yang mendahului induknya. Mendahului induk kalimat. Nah, atau ika ya. Nah, ika kayak gitu. Contohnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Karena keterbatasan dana gitu. Proyek itu tidak dilanjutkan. Nah, oke teman-teman, sekarang di sini aku punya satu kalimat ya, ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah karena keterbatasan dana, oke. Unsur atau klausa yang kedua adalah proyek itu tidak dilanjutkan gitu. Nah, kalau kayak gini posisinya kita pastikan ya teman-teman ya, anak kalimat itu bisa ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi subordinatif. Kalau kita cek sekarang yang ada konjungsi subordinatifnya adalah yang konjungsi karena ini teman-teman. Sekarang gini dicek gampangnya, anak kalimat sama induk kalimat jelas banget penting induknya. Karena anak kalimat itu sifatnya dia cuman ngintilin aja atau dia cuman ngikutin aja. Apakah bisa sebuah kalimat berdiri dengan bunyi seperti ini? Karena keterbatasan dana gitu kan nggak bisa, kan akan menggantung ya. Berarti kita sebut dia sebagai anak kalimat. Bisakah kalimat bunyinya adalah proyek itu tidak dilanjutkan? Bisa, berarti dia adalah induk kalimatnya. Nah, jadi koma dipakai untuk menyertai anak kalimat yang mendahului induknya. Anak kalimatnya di depan berarti diikuti oleh koma untuk memisahkan dengan si induk kalimatnya. Apakah induk kalimatnya bisa di belakang? Bisa banget teman-teman. Tapi nggak pakai koma. Kalau anak kalimatnya di depan diikuti koma. Kalau induknya di depan nggak pakai koma teman-teman. Ingat ya guys ya, anak kalimat dapat ditandai dengan adanya konjungsi kayak gitu. Oke, jadi kita lihat yang kalimat 1. Musim kemarau 2025 di Indonesia sedikit berbeda saat ini karena. Nah, di sini kan ada penggunaan konjungsi karena nih. Tapi di unsur yang kedua, klausa kedua. Nggak boleh, harusnya nggak pakai koma. Kalau mau komanya dihilangkan, harusnya kausasi karena ini sampai kering harus dipindah ke depan gitu. Artinya anak kalimatnya di depan. Berarti satu kita keep dulu gitu. Yang nomor 2, bahkan selama periode long weekend ini sejumlah daerah diprediksi akan diguyur hujan deras. Ini juga benar ya guys ya, karena selain anak kalimat dia juga bisa menyertai penanda keterangan di awal nih. Selama periode long weekend ini gitu kan ada juga penanda keterangannya nih. Waktu ya teman-teman ya. Jadi dia juga bisa menyertai itu. Pokoknya menyertai unsur-unsur yang gitu nggak bisa berdiri sendiri di depan gitu. Ini udah bener nih. Oke, 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sejumlah wilayah mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Jangan lupa juga teman-teman, tanda koma itu juga dipakai untuk nih ya, memisahkan hal atau sesuatu yang dirincikan. Yang dirincikan gitu. Ya udah gampangnya kan, yang penting dia lebih dari 2 unsur kan teman-teman. Misalnya ayah beli tomat, kentang, dan labu nih. Karena dia ada 3 unsur berarti perlu pakai koma kayak gitu. Lagi misalnya di sini aku punya nama fakultas ya.
Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Nah teman-teman, ini kan walaupun dia ini adalah bukan perincian yang sama kayak yang ini ya, yang ayah ya, yang intinya tuh sejenis sesuatu yang dibeli gitu loh. Ini kan menunjukkan nama fakultas, tapi walaupun begitu ya tetap harus dirincikan karena kan ada 3 unsur di sini, ada bahasa, seni, budaya, dan dia tuh pakai kata atau konjungsi dan. Dia pakai konjungsi dan, berarti memang harus menggunakannya dirincikan menggunakan koma apabila lebih dari 2 unsur gitu. Di sini kan juga iya nih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada konjungsi dan juga di sini gitu. Berarti udah bener ya. 6. Namun BMKG mengimbau agar masyarakat mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau. Jelas nih ya, Maisama tadi merincikan. Nih. Bangka Belitung, Lampung gitu. 7. Selain itu, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspada terhadap hujan berintensitas lebat hingga ekstrem seperti hujan yang disertai kilat dan angin kencang. Teman-teman, ini menarik ya. Jadi tanda koma itu juga digunakan untuk ada namanya mengapit keterangan tambahan. Nah, atau namanya adalah aposisi gitu. Tak jelaskan. Misal aku punya kalimat kayak gini. Sampah basah gitu. Seperti botol bekas minum harus dipilah dengan benar. Nah, teman-teman, di sini aku berikan contoh kalimat yang menggunakan aposisi. Sampah basah seperti botol bekas minum harus dipilah dengan benar. Teman-teman, kenapa ini namanya adalah keterangan tambahan? Karena seperti botol bekas minum ini adalah keterangan tambahan dari sampah basah. Jadi dia ini adalah aposisinya. Kenapa dinamakan keterangan tambahan? Karena ketika kita hilangkan, dia tuh nggak berpengaruh apapun di kalimatnya. Sampah basah harus dipilah dengan benar. Jadi is okay aja. Makanya dia namanya adalah aposisi atau keterangan tambahan. Bisa diapit pakai koma, diapit pakai tanda pisah, tanda kurung. Jadi yang kalimat 7 ini udah bener ya teman-teman ya. Karena seperti hujan yang disertai kilat dan angin kencang, dia adalah keterangan tambahan dari hujan berintensitas lebat hingga ekstrem. Dia menjelaskan contoh dari hujan yang ekstrem atau lebat itu gimana gitu teman-teman. Jadi ini udah bener juga. Makanya jawabannya adalah yang A gitu.